Kalian tidak akan percaya jika film porno bisa membuat orang menjadi aseksual. Seseorang yang terlanjur kecanduan dengan film dewasa tersebut cenderung tidak bergairah untuk melakukan hal lain kecuali nonton film porno. Bahkan seorang remaja bernama Dan mengaku kehilangan ketertarikan pada seorang gadis dan hanya mendapatkan hasrat hidup melalui film porno yang dilihatnya. Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe YouTube dan like Facebook kita ya, biar kamu nggak ketinggalan info menarik dari Epic Five selanjutnya. Berkembangnya teknologi membuat akses dan informasi mengenai seks sangat mudah didapatkan. Jika seorang anak di bawah umur tidak mendapatkan sex education secara layak, candu dari film dewasa sudah bersiap untuk menerkam masa mudanya. Sama seperti yang dialami oleh seorang remaja bernama Daniel Simmons atau yang akrab dipanggil Dan. Dia merupakan salah satu remaja yang terjebak dalam arus konten dewasa sejak usianya masih 15 tahun dan menikmati film dewasa sekitar 2 hingga 3 kali sehari dengan total durasi sekitar 2 jam. Kebiasaan buruk itu berawal dari hadiah berupa laptop yang diberikan oleh orang tuanya. Dari sana, Dan mencari situs porno, lalu menemukannya sebelum akhirnya menjadi ketagihan. Sejak saat itu, ia mulai tidak bisa mengontrol diri dan ingin menontonnya lagi dan lagi. Dan mengisahkan perjuangannya pada video pendek yang dibuat oleh Fight the New Drug, sebuah organisasi yang membantu pecandu pornografi. Dalam video itu, Dan mengaku bahwa dirinya merasa layaknya sebuah robot, hidup tanpa kesadaran penuh dengan perasaan kosong dan hampa. Film porno menjadi stimulus perilakunya. Dia menjadi sulit berkonsentrasi. Dia tidak bergairah untuk melakukan hal lain kecuali nonton film porno. Benar-benar mengerikan. Jika seseorang bisa menjadi sangat terangsang saat melihat lawan jenisnya karena efek melihat film dewasa, maka berbeda dengan Dan justru merasa dirinya menjadi seorang aseksual. Dia menjadi tidak tertarik dengan para gadis, juga bersosialisasi dengan orang lain, dan hanya bergairah apabila menonton film porno saja. Dia menghabiskan masa remajanya selama 6 tahun bersama film porno. Di usianya yang ke-21 tahun, dia merasa sangat frustasi akibat kebiasaan buruknya tersebut. Pada musim panas dan berada di rumah orang tuanya di Inggris, dia menangis, putus asa, tak tahu bagaimana caranya untuk menghentikan kebiasaannya, dan terpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan diri ke mobil di jalan raya atau loncat dari atas jembatan. Beruntung dia mendapat opsi lain untuk bisa lepas dari candu film porno dan akhirnya bergabung bersama proyek Fight the New Drug. Setahun setelah bergabungnya Dan dalam organisasi itu, ia kembali pulih dan menjadi manusia normal sebagaimana mestinya. Bagaimana ia bisa lepas? Dan memulai terapinya dengan puasa film porno dan masturbasi selama 100 hari. 2 minggu pertama sangat sulit baginya. Dia sempat tidak bisa tidur, berkeringat dingin, bahkan gemetar tanpa alasan karena menghentikan kebiasaannya itu. Namun tekadnya sudah bulat dan terus menjalankan terapinya dalam bimbingan konselor. Berkat kerja keras dan kemauan yang kuat, akhirnya Dan bisa benar-benar lepas dari candu film porno, lalu kembali berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Wow, kalau merujuk dari kasus tadi, melepaskan diri dari jerat candu pornografi ternyata nggak mudah ya. Lantas apa yang sebenarnya terjadi pada otak para pecandu tersebut? Mari sedikit kita bedah. Dari video edukasi mengenai bahaya pornografi yang dimuat dalam laman resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dijelaskan bahwa prefrontal cortex atau bagian depan otak para pecandu pornografi akan rusak dan mengecil. Padahal bagian otak tersebut memegang peranan penting dalam tubuh yang membuat beda antara manusia dengan hewan.
Buku Parenting untuk Pornografi di Internet, karya Ridwan Sanjaya, Christine Wibowo, dan Arista Prasetyo Adi juga menyebutkan tentang bahaya pornografi. Di sana tertulis bahwa kecanduan pornografi akan membuat otak bagian tengah depan atau yang biasa disebut ventral tegmental area perlahan mengecil atau menyusut. Sel otak tersebut berfungsi untuk memproduksi dopamin atau zat kimia pemicu rasa senang. Menyusutnya bagian sel otak tersebut berpotensi untuk mengacaukan kerja neurotransmitter atau pengirim pesan. Kekacauan tersebut juga akan menimbulkan turunnya self-control dalam diri seseorang. Menurut ahli bedah saraf Rumah Sakit San Antonio, Amerika Serikat, Donald L. Hilton, kerusakan otak akibat kecanduan pornografi bahkan lebih berat dibanding dengan kecanduan lainnya. Adiksi lain mungkin hanya akan memberikan pengaruh pada fungsi luhur otak. Namun, kecanduan yang disebabkan karena intensitas menonton film porno akan memberikan dampak yang jauh lebih besar. Film porno tersebut akan merangsang tubuh, fisik, dan emosi, serta diikuti dengan perilaku seksual. Tentu saja kondisi ini akan sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari sang pecandu. Bukankah ini sangat berbahaya? Apabila gangguan perilaku dan kemampuan intelijensia itu meluas, bukan tidak mungkin, akhirnya akan memperburuk kemampuan, kesehatan fisik, mental, dan sosial orang yang kecanduan pornografi. Pada saat bertumbuh dewasa, orang yang sudah kecanduan pornografi cenderung akan menganggap pasangannya sebagai objek seksual semata, sehingga harga diri pasangannya dianggap rendah dan berhak melakukan apapun. Mereka mungkin akan mencontoh perilaku seperti yang dilihat dalam tayangan atau gambar pornografi. Pada usia anak, melihat konten pornografi bisa menyebabkan rasa jijik, syok, malu, marah, dan takut karena mereka masih terlalu muda untuk mempelajari hal-hal tersebut. Anak-anak juga mungkin merasa cemas dan sedih karena imajinasi mereka mengenai seksualitas tidak tercapai secara langsung. Dan bagi anak yang menikmati konten tersebut, mereka biasanya cenderung sulit bermain dengan teman-teman karena fungsi kesenangan di otak sudah berbeda dengan anak seumuran lainnya. Yaps, itu tadi secuil gambaran tentang bahaya pornografi, guys. Jika kalian ingin hidup secara produktif, sebaiknya kalian lebih selektif dalam memilih konten yang kalian tonton ya.